Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu analisa saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Dari alert robot yang muncul dari hari Senin tanggal 30 Juni sampai kemarin hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Jadi sepanjang minggu kemarin kita lihat ada alert robot, walaupun marketnya bergerak seperti itu, tetap ada yang alert sampai hari Kamis, lalu dipilih, dan 10 saham kita vote, diambil 5 yang terbaik. Oke, dan kita akan bahas berdasarkan data weekly-nya dan dengan pendekatan volume price analysis atau lebih ke fokus ke struktur Wyckoff-nya ya. Mudah-mudahan kita bisa baca Wyckoff karena weekly-nya sudah lengkap di hari Minggu ini. Baik, Bapak Ibu, kita cepat saja. Ini dia weekly review-nya dari tanggal 30. Kita punya MBMA, Arto, SMGR, PTRO, Merdeka, Avia, sampai Dewa ya Bapak Ibu. Dan hari Jumat kita tanggal 4 Juli ada Toba. Dan untuk yang tanggal 4 Juli, Bapak Ibu, ya sudah kita bahas di aftermarket close. Nanti kita lihat ya. Oke, alert robot ini muncul ya di Telegram bot menggunakan API Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu juga kalau ada rekomendasi dari deep learning ya, algoritmanya adalah reinforcement deep learning ya. Jadi dia berdasarkan algoritma big data, berdasarkan data yang masuk secara sekuensial, waktunya dia memberikan alert buy. Tapi kita harus analisa lagi di aftermarket close-nya. Telegram channelnya silahkan join, Bapak Ibu. Juga ada nanti di deskripsi video. Votingnya diposting di Telegram channel. Website dan sosial medianya silahkan di follow. Insya Allah nanti akan saya fallback. Untuk weekly stock analysis ini, disclaimer tetap on ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada request analisa saham, semua disclaimer tetap on seperti biasa, harus punya trading plan karena ini hanya analisa saja. Kalau dia menarik bagi Bapak Ibu, lanjutkan ke tahap berikutnya untuk membuat trading plan, pastikan ada stop loss berlapis dan apply money management yang baik. Oke, untuk hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 kita sudah buat aftermarket close-nya. Jadi memang kondisinya kemarin kita melihat marketnya tidak kemana-mana. Nanti kita akan bahas sedikit tentang IHSG-nya untuk review Bapak Ibu dengan penutupan tanggal 4 Juli. Volumenya kecil, pergerakan spread-nya kecil karena pendekatan kita di sini kebetulan mendekati menggunakan mazhab volume price analisis ya. Jadi kita lihat price, lihat volume. Nah, yang kita baca price-nya kecil, volumenya kecil ya, ini ciri-ciri menunggu sesuatu. Dan lihat sentimennya adalah nggak tahu nanti pengumuman Trump. Udah ada atau belum ya beritanya? Saya belum lihat ini, belum sempat. Oke, kalau ada Bapak Ibu silakan komentar apa update terakhir untuk tarif supaya kita sama-sama dapat pencerahan. Untuk votingnya ya Bapak Ibu, kita ada 193 suara yang masuk. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan yang sudah memberikan vote-nya, 314 kali dipandangi. Dari itu saham yang banyak dipilih oleh Bapak Ibu untuk dibahas di weekly ini adalah MBMA ya, Merdeka Baterai. Ada 49 vote, 26%. Lalu nomor 2 adalah PGO, mudah-mudahan tidak salah. PGO ini 13%, 25 vote. Semen Gersik juga 13%, 25 vote, sama mereka. Tapi karena huruf P-nya di depan dibanding S, maka dia urutan kedua. Lalu ada Merdeka Cooper, ya ini ada 11%, 21 vote. Lalu Avia 10%, 20 vote ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Ini MBMA selalu kita bahas di workshop volume price analysis level advance. Waktu itu kita katakan Wyckoff-nya belum terbentuk. Nah, jadi dia turun sama juga seperti Avia, lalu Archie dan beberapa saham yang PGO juga mungkin ya belum ada Wyckoff struktur besarnya. Ada lagi beberapa saham yang kita bahas di level advance ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan suara di Arto, Dewa, Hill, PTRO, dan Unilever ya Bapak Ibu. Unilever ini padahal dia ada volume reversal ya Bapak Ibu. Tapi apapun itu nanti kalaupun
tidak dibahas, Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri, caranya sama. Step by stepnya sama, toolnya sama, tinggal nanti diikutin saja penjelasannya. Kalau belum paham tentang volume parse analysis, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Robotnya silakan diakses, ada di deskripsi video. Baik ya. Nah, apa bedanya aftermarket close dengan weekly? Kalau di aftermarket close ya tentu kita menggunakan ujungnya adalah daily karena weekly-nya belum cukup datanya. Tapi kalau di weekly ini karena data weekly-nya sudah cukup, kita lebih fokus menganalisa pendekatan wake off-nya, struktur wake off-nya. Kalau di aftermarket close biasanya kita volume price analysisnya candle by candle analysis, kita lihat juga struktur besarnya. Cuman kalau di weekly karena data weekly-nya sudah close, sudah tutup, maka pendekatan kita lebih cenderung. Nanti kalau Bapak Ibu berminat silahkan baca buku tentang wake off ya. Wake off atau volume price analysis atau nanti ikut workshopnya lah. Ini murah meriah. Cuman level 11 itu tidak ditawarkan ke umum. Hanya ditawarkan kepada di kelas nanti bagi yang berminat ikut bisa ikut di pembuka pendaftarannya di kelas Trading as a Business. Jadi bagi yang belum dapat atau belum paham tentang wake off, jadi ini adalah framework kita menggunakan wake off teori nanti struktur wake off-nya. Jadi di wake off menjelaskan di pasar saham itu apakah di Amerika, di Inggris, di Jepang, di Cina, juga saya sudah coba di Indonesia secara teori. Saham itu ada 4 fase ya, fase akumulasi, ada marking up, distribusi, dan marking down. Jadi nanti itu basicnya ya. Jadi kalau fase akumulasi adalah saham diakumulasi, kalau kita beruntung nanti kita mendapatkan spring, lalu setelah spring biasanya kita akan mendapatkan disebut dengan the best time for buying ya. Ini kalau di level trading as a business kita akan mendapatkan ini penjelasan ini. Lalu kalau kita beruntung juga 80% dia akan memberikan second chance to buy, 20% dia langsung naik. Setelah selesai itu dia akan lanjut ke fase marking up di mana akan terbentuk low high high low high high trend up dia. Setelah itu akan ada mungkin di sini climax buying climax dan masuk change of character, dia akan masuk ke distribusi. Setelah distribusi kalau kita beruntung kita akan mendapatkan namanya uptrust ya sebagai manipulasi marketnya atau indikasi bahwa terjadi uptrust, lalu dia akan diikuti dengan the best time for selling. Nah, di sini adalah posisi terbaik untuk timingnya untuk jualan. Tidak ada yang lebih baik dari ini, karena setelah itu dia akan turun. Oke, lalu kalau kita beruntung dia akan naik ke second chance to sell. Dia akan naik dulu untuk mengambil supply, setelah itu supply dapat dia akan turun ke bawah, memasuki fase markdown, dan kemudian dia berbalik lagi balik lagi ke akumulasi. Jadi itu teorinya. Framework yang akan kita gunakan simple ya, Bapak Ibu, tidak perlu yang aneh-aneh lah. Kita bahwa siklusnya ini berputar seperti ini, nanti lebih detail ya tentu ada hukum pertama wake off, hukum kedua wake off, hukum ketiga wake off. Oke, nah lebih detail lagi kita akan fokus analisa wake off di weekly ini dengan market structure wake off-nya yang fokus kepada 2 hal yaitu fase akumulasi dan distribusi. Kalau lihat dari wake off maka kita akan mengamati siapa tahu saham kita berada di fase-fase ini, apakah bisa di fase A, change of character, fase B, cause, ada spring di fase C atau fase D. Ya, the best time for buying, apakah kita sudah di fase E untuk tidak lagi melakukan pembelian ya. Jadi yang kita bahas kalau dia terjadi dalam fase akumulasi. Ini skematiknya. Atau kita melihat apakah saham yang kita lihat ini berada di distribusi dengan dimana kita mengidentifikasi ada fase A, kita mencari apakah ada fase buying climax, authorization secondary test, apakah kita fase D, cause dari markdown, apakah ada UTAT ya after distribution, lalu kita akan melihat mungkinkah kita berada di the best time for selling, nanti dia akan memberikan second chance to sell, maka atau kita sudah harus exit karena dia sudah di fase E. Jadi framework ini yang kita gunakan, tidak pakai yang aneh-aneh ya Bapak Ibu, semuanya skematik, logik, terukur ya, tidak analisanya robust lah istilahnya kalau orang dalam penelitian itu. Oke, nanti kita akan tutorial sudah ada, kita akan coba lakukan pendekatan dengan ini. Siapa tahu saham kita berada di fase C, wah itu the best price ya. Oke.
Itu untuk Wyckoff. Jadi pendahuluannya bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan ilmu volume price analysis dan Wyckoff method, kira-kira seperti inilah yang kita lakukan di weekly. Nah, informasi terakhir tentang workshop trading as a business, level basic dan intermediate. Untuk yang batch 40, Bapak Ibu, tanggal 26 nanti kita sudah full book ya. Jadi, memang workshop ini kalau bisa jangan lebih dari 10. Nggak nyaman aja ya, yang ngajar juga. Karena kalau lebih dari 10 itu, kalau kebanyakan itu rata-rata pesertanya agak sungkan mau bertanya. Karena materinya sangat banyak sekali, karena basic dan intermediate digabung ya. Jadi kita 6 bisa jalan, 7, 8, 9, 10. Kalau bisa yang ingin berminat mengikuti workshop, usahakan jangan mendaftar di batch 40. Ada batch 41 masih kita buka ya. Ya masih lama juga, tanggal 9 Agustus. Kita masih lebih dari 1 bulan lagi. Yang berminat silahkan mendaftar. Kira-kira beginilah tontonnya ya. Lokasinya di Jakarta Selatan, tidak ada workshop online. Yang ingin mendaftar untuk batch 41 masih bisa. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop di aplikasi Windows ya. Bapak Ibu bisa gunakan juga Telegram bot ini di handset ya, handphone, baik Android ataupun iOS Apple. Linknya ada di deskripsi video ya. Yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, saya selalu ingatkan jangan lupa untuk ngetik help supaya tidak salah robot. Lalu kalau ada yang mempromosikan kepada Bapak Ibu DL bot tapi menggunakan WhatsApp, itu penipuan ya, scam, tidak ada. Telegram botnya menggunakan Telegram. Di sini pokoknya sudah ketemu volume price, udah benar itu ya Bapak Ibu. Nanti juga jangan lupa nonton tutorialnya, ketik aja /tutorial. Nanti dia akan memberikan link. Bapak Ibu yang berminat belajar volume price analysis sudah bisa nonton ini nih ya. Ini tutorialnya lah. Kira-kira 5-10% dari apa yang diajarkan di kelas untuk level advance volume price analysis dan Wyckoff method. Oke, seperti janji saya tadi, kita akan bahas dulu composite-nya. Kemarin juga sudah dibahas di aftermarket close. Kita lihat VPA composite. Kita lihat singkat saja apa yang terjadi. Memang sentimennya menunggu tarif ya. Tarif sentimennya menunggu itu karena Donald Trump waktu kejadian di 9 April atau 8 April ini, dia langsung mengatakan oke, ditunda. Nah, ditunda rebound. Di sini ada anomali ya Bapak Ibu. Spreadnya kecil, volumenya mulai meningkat. Nah, ini anomali. Lalu ada surge volume, ledakan volume. Ini saya sudah keluar ya, sinyal keluar, lalu saya exit lagi. Nah, sekarang dia membentuk new low ya. Ini the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Tapi validitasnya dia harus break 6745. Kalau dia turun ke bawah maka valid, ini menjadi the best time for buying, ini second chance to sell seperti tadi. Maka dia masuk markdown. Yang seperti tadi lah, ini kan Wyckoff tersendiri ya. Ini marking up, distribusi, the best time for buying, second chance to buy. Nanti kalau dia turun di mana? Nah, ini ada gap, kita tunggu. Tapi kan ini hanya skematik. Realitanya ya nantilah, kita tidak tahu apa yang belum terjadi. Tapi dari historical, kita harus antisipasi kalau sudah terjadi. Nah, ini sekarang dia volumenya naik, harganya naik, trennya up, tapi harga turun ya. Lalu dia coba turun, masih rendah, ini menunggu sesuatu. Ini ciri-ciri menunggu sesuatu, karena volume, price, discount, everything, volume validate. Besok kalau dia jebol ke atas, volume besar, atau jebol ke bawah, break 6745 ini dan volumenya besar, itu valid. Yang kita tunggu adalah price, discount, everything, volume validate. Kita lihatlah apa yang terjadi ya. Jadi sekarang antisipasi aja buat trading plan-nya. Oke, itu sekilas untuk composite. Detailnya Bapak Ibu bisa nonton di aftermarket close-nya sudah dijelaskan. Sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya. Sesuai hasil voting, pilihan terbaik dari Bapak dan Ibu terbanyak dari yang kita voting adalah MBMA ya. Kita mulai dengan MBMA. Bapak Ibu bisa ikutin step by step-nya untuk sambil belajar ya. Mungkin sahamnya tadi tidak terpilih, tapi caranya sama ini. Caranya sama. Oke, langkah pertama adalah kita cek dulu alert-nya, alert MBMA untuk melihat bagaimanakah dia.
Kalau kita lihat dia tidak fresh ya Bapak Ibu. Dia dari bulan 1, 2, 3, 4, 5 keluar terus. Bulan 6 ini tanggal 4 dan tanggal 30 keluar. Dan yang terakhir ada 30 hari Senin kemarin. Oke, kita cek dulu yang lain-lainnya. Kita cek Speedo, MBMA untuk hari penutupan hari Jumat. Dia berada di zona grid, artinya untuk daily demand-nya lebih besar daripada supply saham MBMA. Lalu kita cek speedometernya. Speedo untuk weekly-nya MBMA, bagaimana Fear MBMA. Untuk Fear and Grid-nya weekly juga MBMA dia berada di zona grid, artinya di weekly, di daily dia demand lebih besar daripada supply, di weekly juga demand lebih besar daripada supply, dan dia belum ekstrim, jadi masih aman Bapak Ibu ya. Jadi ketika demand lebih besar daripada supply, maka harga saham naik. Begitu menurut teori dari hukum pertama Wyckoff. Kita cek dengan rotasi saham MBMA relatif terhadap composite. Untuk penutupan tanggal 4 Juli, MBMA ini menguat di zona grid. Kalau kita lihat dengan sebelumnya, relatif terhadap composite yang tadi tutup tipis, minus dia, terjadi penguatan ya, jarak antar bintang menguat. Artinya ini demand-nya masuk memperkuat ya. Berada di zona grid, artinya dia outperform terhadap composite untuk data daily. Sekarang kita lihat weekly-nya. Star MBMA untuk weekly rotasi saham. Kayaknya dia belum ada ya, belum 2 tahun berarti ini. Oke, MBMA tidak ada, nggak apa-apa. Daily saja dulu. Kita lihat dengan struktur besarnya VPA monthly MBMA. Ya, kita cek. Iya, belum 2 tahun ya, belum cukup datanya. Jadi MBMA ini sejak IPO dia belum terbentuk Wyckoff-nya, jadi layak untuk beggar ya Bapak Ibu, karena dulu saya juga berapa saham, 3-4 saham saya dapat beggar berapa tahun lalu, 2 atau 3 tahun lalu, konsisten setiap tahun itu dapat 2 atau 3. Polanya begini, ya cari yang ini selling climax ya. Kalau kita belajar ini disebut dengan selling climax. Dia sejak IPO belum terbentuk, berarti layak untuk kita ini. Ini selling climax, ada sinyal stopping volume bagi yang sudah ikut workshop. Dia naik ke atas, maka ini disebut dengan auto rally. Maka biasanya dia akan turun membentuk secondary test. Ini kalau dia di monthly ya. Jadi kalau terjadi di monthly, naiknya tinggi ya. Oke. Bagaimana bulan ini? Tentu masih tanggal 4 kita masih bisa abaikan. Tapi bulan kemarin ini up volume, jadi price discount everything, volumenya naik, volume validate ya. Jadi lihat volumenya. Oke, cuman karena ini masih selling climax ya, don't trust, kita masih change of character dari sebelumnya. Time frame besar mainnya yang megang itu adalah fund manager besar. Jarang intraday pakai chart monthly. Jadi percayalah apa yang terjadi di monthly ini berdasarkan hukum Wyckoff dan volume price analysis itu digerakkan oleh pemain-pemain institusi. Jadi kita bisa berpegang pada itu. Kita lihat VBP-nya. VBP monthly MBMA. Kita lengkap coba bikinnya. Oke. Dia tertahan di supply. Kita punya demand zone di bawah ini. Oke. Volume profilnya. Demand terbesarnya ada di sini. Jadi dia coba naik. Turun sedikit mengetes demand. Dia naik ke atas kena supply. Oke. Jadi mudah-mudahan dia kalau auto reaction secondary testnya cukup kena di sini lalu naik ke atas. Jadi secara skenario ini adalah selling climax SC. Ini adalah auto rally. Mudah-mudahan dia ngetes cuma sampai sini karena ini kita punya demand zone ya. Monthly low. Ini monthly demand zone. Dia turun sampai di sini. Nah, di sini nanti kalau turun ke sini kita saatnya buy on weakness. Kalau bisa ya, jangan sampai kelewatan. Karena dia turun ke bawah, ketemu demand, maka dia akan naik. Nah, yang kita tunggu adalah low, high, high, low, high, high. Nah, ini kalau monthly biasanya cukup segini jalan karena nanti bacanya di weekly. Oke, jadi kalau punya MBMA, hold saja terus. Kalau dia turun, mudah-mudahan dapat tambah barang ya. Jadi saya kalau MBMA turun ke 300, 350 itu adalah zona demand-nya saya akumulasi. Karena saya rata-rata averaging saya di 300-an. Kemarin 300 ya. Pas. Lalu sekarang agak naik sedikit gitu. Karena kan kalau dia turun saya tambah terus. Mudah-mudahan sampai 3.000 lah ya, cukup. Itu kalau dari Wyckoff ya. Percaya nggak percaya ya kita ikhtiar saja. Kita lihat VPA weekly MBMA. Kita lihat weekly. Dari pengalaman saya,
Di market sudah 19 tahun, pakai Wyckoff sejak 2010. Wyckoff ini berjalan baik di weekly ya. Kita lihat ini weekly-nya valid, datanya volume juga valid. Lihat. Sinyalnya sebentar. Nggak enak. Kelihatan. Dia katakan strength return after downtrend. Dia lihat ini ada penguatan setelah downtrend kemarin pullback. Effort to rise bullish sign. Candlenya bullish sign sudah validnya. Volumenya besar. Jadi spreadnya besar. Volumenya besar. Jadi untuk candle by candlenya valid. Ya. Ada effort, ada result. Ya. Jadi valid dia. Volumenya sangat besar. Spreadnya dasar rata-rata. Close-nya high. Valid. Trennya memang belum. Untuk short term ya. Jadi di weekly-nya belum. Cuman volume seperti ini tidak bohong Bapak Ibu. Dari pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia, sudah berapa? 14 tahun pakai Wyckoff atau mau 15 tahun sekarang, ini perbedaan volume dan price-nya biasanya valid ya. Jadi jangan sia-siakan kalau sudah hold, kalau ada kesempatan turun juga usahakan jangan sampai ketinggalan untuk dapat harga diskon. Karena ya saya mau jelaskan detail, waktunya nggak cukup. Tapi yang pasti price, discount everything, faktanya dia naik, volumenya valid ya. Jadi sini juga udah ada uptrend. Oke, kita lihat dengan VBP, weekly, MBMA. Ini kita bahas di grup alumni ya. Saya sarankan waktu itu kita beli. Jadi untuk para alumni workshop yang sudah dapat ilmunya lah ya, Bapak Ibu. Oke, jadi kan kita nggak tahu apa yang terjadi nanti tiba-tiba perubahan apa namanya kebijakan Donald Trump, tarif. Ya ini ada kesempatan kita buy on weakness di bawah ini ya. Rally, base rally, dia akan tes, sudah dites sebenarnya. Tapi boleh tes sekali lagi. Jadi kalau dia turun ke sini, itu buy on weakness. Ke bawah juga buy on weakness ya Bapak Ibu. Siapa tahu dia akan memberikan spring di sini. Mark weekly itu ciri-ciri beggar ya. Jadi memang ada ilmunya. Nah ilmunya bisa belajar dari Wyckoff ya. Oke. Jadi sementara ini kita masih fase low high low high. Kita tunggulah. Di atas sini masih ada supply yang nyangkut di atas ini, terutama di zona ini nih. 550 ini banyak yang nyangkut. Biarlah. Nanti kita tahan sabar saja karena kan akumulasi saya sendiri sudah ada di 300. Di sini kira-kira rata-rata akumulasi saya 320-an. Ada kenaikan sedikit dari poin 300 ya. Sekarang kita lihat dengan VPA di daily-nya, VPA MBMA. Kita lihat Wyckoff volume price-nya. Jadi kalau di sini selling climax ya, selling climax, authorization secondary test. Di sini volumenya akan kecil-kecil. Oke. Nah, maka di sini mungkin fase A, fase B. Lihat ini ada semacam cucuk bawah, volumenya ada sedikit meningkat. Mungkin ini fase B-nya. Mungkin ini fase B-nya ya. Ini fase B-nya. Karena ini saat dia tadi cucuk bawah, dia volumenya besar ya, Bapak Ibu. Lalu naik ke atas. Nah, di sini mulai ada perbedaan. Ini kita sebut sebagai the best time for selling. Kalau daily ya. Ya, ini the best time for selling ya. The best time for selling. Divalidasi ketika dia break, lihat volumenya. Oke. Jadi di sini ada chun, volume spreadnya kecil, volumenya besar. Ini chun namanya. Jadi ditekan ke bawah banyak yang menahan. Lalu di sini berikutnya muncul the best time for buying. Setelah the best time for buying, maka dia akan turun ke bawah untuk memberikan second chance to buy. Jadi saya di sini mulai ada masuk beli ya. Saya belinya kira-kira di sini waktu itu panik-paniknya. Mulai 200-an, bawah sini saya beli dulu waktu gap ke bawah ini saya tampung banyak ya di sini. Ini naik ke atas, lalu dia dapat lagi averaging saya sekitar di sinilah. Di bawah ini. Naik ke atas, mudah-mudahan dia naik terus ya. Jadi dia ke atas ada buying climax, lalu sini ada stepping out, dia turun dulu karena ada stepping out. Di sini juga saya tambah juga kemarin ya. Sampai di bawah 350-20 saya masih punya order yang belum masuk. Naik lagi dia ke atas, mudah-mudahan selesailah fase di sini. Ya. Jadi itu candle terakhir kita lihat demo indicate strength. Jadi candlenya ada penguatan, cuman di sini ada stopping volume. Kenaikan ini spreadnya kecil, volumenya kecil ya. Apa boleh buat? Spread kecil, volume kecil ya.
itu harmoni ya Bapak Ibu. Walaupun ini kita lihat ada up volume tapi warna abu-abu ini dari VSA-nya tidak sinyal apa-apa. Jadi masih biarkan saja lah di bawah sini kalau mau pasang stop loss ya. Biarkan saja karena kita mainnya di weekly. Selanjutnya kita lihat foreign flow, PIF, MBMA. Jadi struktur wake off-nya dia masih di awal ya. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk MBMA. Bapak Ibu bisa lihat Merdeka Baterai Material. Hari Jumat kemarin kita pantau asingnya net buy 6,3 miliar masuk net buy. Lalu dalam 5 hari ada tercatat 16 miliar asingnya net sell. Dan 20 hari ada 47,3 miliar asing net sell kumulatif. Dan 60 hari ada 418,6 miliar asingnya tercatat net sell. Dalam 100 hari minus 352,6 miliar asingnya net sell. Jadi memang terpantau sejak Mei terjadi distribusi besar sampai sekarang belum ada signifikan asingnya net buy. Nanti kita tunggulah kalau kita mau tahu asingnya net buy ya tentu dia 20 hari ini sudah terdeteksi biasanya. Dan mungkin nggak tahu juga ini harus dicek dulu apakah asingnya dominan atau tidak ya. Yang kita tahu ada Om Boy Thohir di belakang MBMA ini. Oke, itu saham pertama. Saham kedua, saham pilihan Bapak dan Ibu adalah PGO. PGO ini serupa ya Bapak Ibu, sejak IPO dia wake off-nya strukturnya belum terjadi yang besarnya, tapi mungkin struktur kecilnya adalah kecil-kecil yang bisa kita manfaatin. Kita mulai dengan alert PGO. Alert PGO. Ini juga kita bahas di workshop volume price analysis dan di alumni juga kita notice ini dulu sejak lama ya. Jadi ini kalau kita lihat freshnya itu pas April. Jangan Maret dia tidak ada, April jadi akumulasinya mulai April sampai sekarang dia sudah berjalan ini sepertinya. Kita cek dengan Speedo PGO untuk daily, speedometer PGO untuk fear and greed dia berada di zona netral. Artinya untuk penutupan tanggal 7 ini, tanggal 4, dia supply sama kuat dengan demand-nya, maka dia netral. Lalu kita cek weekly, Speedo PGO. Bagaimana weekly-nya? Oh, weekly-nya berada di zona grid ya. Kalau kita lihat ini weekly-nya berada di zona grid, demand-nya lebih besar daripada supply untuk weekly. Artinya mungkin ada supply yang masuk ini. Kita cek dengan STAR sekarang. STAR PGO untuk rotasi saham. PGO relatif terhadap penutupan komposit kemarin. Kalau di daily kita lihat PGO ini kehilangan fear-nya berkurang relatif ya Bapak Ibu ya. Berkurang dari kepanikan sebelum ini kan panik ya kemarin fear-nya kuat. Lalu tiba-tiba momentumnya jatuh dari fear-nya. Ada perlawanan sedikit nih cuma tidak cukup kuat dengan relatif kompositnya juga melemah. Artinya bisa jadi tidak volumenya juga perlu diperhatikan nih mungkin perlu gini seperti kekuatannya kurang ini. Sementara sektor infranya menguat relatif terhadap komposit ya. Itu di daily. Kita lihat weekly-nya. Star PGO, bagaimana weekly rotasi saham PGO relatif terhadap komposit. PGO masih menguat, cuman dia sudah berada di zona grid ya. Ini menguat ini weekly-nya. Harusnya kita belinya ya mungkin yang seperti saya tadi harus di bulan April tuh ya, karena di sini dia pasti ada habis panik terbitlah hope, lalu udah menguat. Sekarang sudah bergerak PGO-nya. Oke, kita lihat dengan VPA monthly PGO, kita lihat struktur besarnya. Iya, dia bagaimana ya? Kalau lihat struktur besarnya habis IPO dia turun. Mantul di resisten, turun lagi, jebol ya. Jadi polanya ada sideways dulu baru jebol. Ini dia sudah jebol, dia turun lagi, mungkin sideways baru jebol ke atas gitu. Mungkin ya Bapak Ibu. Karena kalau lihat polanya ini low-nya. Polanya struktur besar. Ini adalah low, ini adalah high kan? Ini adalah high low. Karena high ini tidak lebih rendah dari ini. Jadi baru tinggal kita tunggulah apa dia higher high. Kalau higher high berarti di monthly-nya berjalan fungsinya. Lalu kita lihatlah volumenya. Jadi kalau dia jebol volumenya besar, baru ada transaksi seperti ini supply and demand-nya bertarung, lalu dia turun. Nah, begitu dia jatuh ke bawah, volumenya hilang nih karakternya. Begitu ada
volume besar. Volume besar seperti ini dipastikan institusi atau pemain besar. Retail jarang bisa membuat chart monthly dengan volume besar ini. Kita deteksi institusi atau bandar besar atau siapapun itu dengan volume besar di weekly-nya ya. Nanti ini kalau dia kecil-kecil lagi mungkin dia akan turun. Kesempatan kita cari demand zone-nya. Demand zone-nya bisa pakai VBP monthly PGO ya. Di atas ini supply, di bawahnya ada demand ya. Jadi kalaupun dia masih berulang-ulang polanya, kita punya demand zone sebelah sini, supply zone sebelah atas. Jadi kalau dia turun lagi, ya makan dulu lah. Mungkin dia wake off-nya main di weekly nanti. Kita coba ya. VPA weekly PGO. Karena kan tidak harus di monthly, ya kita di weekly bisa makan, di daily bisa makan dengan struktur. Ini akumulasi yang pasti, low high, high low, high high. Dia the best time for buying, ya dia akan ambil lagi. Ya ini marking up, ini distribusi, ini marking down, redistribusi, marking down lagi kan. Dia balik lagi ke akumulasi, naik lagi, kena supply lagi, nanti turun lagi, ambil lagi di sini ya, sekitar 700. Bisa begitu. Yang penting dia belum membentuk new higher high weekly. Dia sabar menunggu main di weekly. Tapi kalau monthly-nya tadi jebol untuk higher high di monthly, udah trennya sudah berubah. Berarti pemain besarnya sudah bergerak. Nah, di sini kalau kita lihat ada fase di mana saham itu bergerak sideways, volumenya kecil-kecil, baru dia break ke atas. Nah, volumenya juga besar, lalu dia turun lagi, volumenya kecil-kecil. Nah, ini besar lagi. Lalu kalau dia volume kecil-kecil, kita tunggu di bawah. Tapi kalau jebol dengan tren besar, jangan sell. Let profit run. Oke, jadi kita lihat aja pola-pola di sini nih. Ya, pola-pola volume itu kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis, lihat price, lihat volume, ada pola-polanya. Percayalah ya, itu tidak bohong. Price, discount everything, volume validate. Volume nggak bisa dimanipulasi karena kita bisa baca. Berdasarkan teori dia tidak bisa dimanipulasi. Kalau price action bisa, ditipu-tipu bisa. Oke, kita turun lagi ke VPA PGO untuk time frame lebih kecil. Ini dia ya, jadi kita entry-nya di daily, baca strukturnya di weekly. Kita lihat selling climax. Nah, ini selling climax-nya ciri-cirinya. Ini lalu auto rally, ini secondary test. Kita punya stopping volume. Nah, ini adalah posisi untuk beli karena ada gap ke atas. Baru dia coba mungkin the best time for buying-nya ambil yang ini. Ini masuk the best time for buying, lalu dia turun second chance to buy. Turun ke bawah, kita beli sampai di sini. Naik lagi ke atas, ini ada gap ya Bapak Ibu, dia turun. Nah sekarang kalau kita lihat, ya di sini sudah ada buying climax, ini adalah indikasi untuk turun. Mungkin ini adalah auto rally secondary test, ini mungkin uptrustnya turun. Ya, mungkin kalau dia turun ke bawah, ini adalah headnya, ini adalah shouldernya. Kita nggak tahu ya, kita belum tahu. Jadi bagi Bapak Ibu sekarang antisipasi aja kalau dia turun. Kenapa? Lihat, low, high, low. Ini kalau belajar volume price analysis kan trennya atas ya. Trennya up. Valid. Low, high, low, high. Tapi lihat volumenya. Nah, dari sini kita siap-siap antisipasi. Kalau dia turun ke bawah, maka kita ada head and shoulder. Tapi volume ini nggak bohong ya. Saat harga naik, dia terjadi anomali atau divergensi. Jadi enak belajar volume price analysis ini. Oke, jadi di sini juga ini adalah ramping up, ini adalah plateau, biasanya ini adalah ramping down. Itu ciri-cirinya ya. Sinyalnya tidak ada, volumenya low, spreadnya di bawah rata-rata. Oke, itu untuk PGO, Bapak Ibu bisa kita lihat sekarang untuk foreign flow PGO. Dengan perintah PIV PGO. Berikut ini ada chart foreign flow untuk PGO. Kalau PGO ini kita lihat di pertengahan Mei baru ada aktivitas besar ya. Walaupun kita tahu aktivitasnya adalah net sell. Mari kita lihat untuk penutupan hari Jumat, hasilnya net sales minus 11,1 miliar, dalam 5 hari tercatat kumulatif minus 47,4 miliar net sell, dalam 20 hari minus 367 miliar net sell, dalam 60 hari minus 478,9 miliar net sell, dan sehari minus 450 miliar net sell. Jadi cukup besar masih net sell-nya dari pertengahan Mei lah. Itulah dia foreign flow untuk PGO ya Bapak Ibu. Padahal dia masuk MSCI. Kalau nggak salah nih. Tapi ada gap ini yang perlu dipantau.
Oke, itu saham kedua yang kita bahas PGO. Yang kita lanjutkan saham 3 pilihan Bapak Ibu adalah SMGR. Langkah pertama adalah cek alertnya, alert SMGR. SMGR ini kalau kita lihat freshnya kapan? Freshnya adalah 25 Maret ya. Jadi sudah bergerak, strukturnya sudah bergerak nih mudah-mudahan Bapak Ibu. Karena ada pattern yang lama antara 12 tanggal 11 Desember 2024 dengan Maret 2025 lalu berlanjut trennya sekarang. Ada perbedaan di sana. Kita cek dengan Speedo dulu, Speedo daily dari SMGR untuk melihat fear and greed-nya. Ya, ini supply and demand-nya sama kuat hingga dia berada di zona netral ya. Jadi sama kuat mereka nih supply and demand-nya untuk penutupan tanggal 4 Juli. Kita lihat weekly-nya, Speedo SMGR. Sama, untuk weekly-nya juga SMGR berada di zona netral, artinya supply-nya lawan demand sama kuat untuk chart weekly. Oke, dia di tengah-tengah berarti nih. Mungkin nunggu sesuatu juga. Oke, kita cek dengan Star SMGR. Untuk rotasi bintang di daily relatif terhadap komposit yang melemah kemarin di hari Jumat, kita pantau ada penguatan signifikan sejak 2 hari yang lalu. 3 hari atau 2 hari yang lalu dia sudah menguat, balik menguat di zona grid ya. Dia menguat lagi, melanjutkan. Ini mungkin ada pullback perlawanan ya. Setelah melemah beberapa hari relatif terhadap komposit. Sementara sektor adik basicnya melemah ini. Untuk tanggalnya tanggal 4 Juli. Kita lihat weekly-nya. W-star SMGR. Untuk weekly relatif terhadap komposit weekly dia, SMGR ini terpantau bintangnya menguat dan berada di zona grid. Artinya sudah outperform terhadap komposit sendiri ya. Oke, itu. Sekarang kita lihat struktur besar VPA monthly SMGR. Kita baca apa yang diberikan oleh pemain besar di chart monthly. Oke. Ini adalah redistribusi. Nah, ini semacam uptrust ya. Dia turun lagi ke bawah, dia back bentuk new low. Sekarang kalau kita baca ini ada 4 bulan ya, 4 candle yang merah. Kalau sementara ini apa boleh buat? Yang bisa kita baca adalah di sini adalah selling climax. Lalu dia naik ke atas adalah auto rally. Mungkin dia akan turun lagi menguji 2070 ini sebagai secondary test. Jadi itu yang bisa kita baca. Sementara dari volume, ini rata-ratanya begini memang. Begitu dia breakdown, ini ada volume besar. Ada sesuatu lah di sini. Setelah itu volumenya meningkat dari rata-rata. Di sini membesar lagi. Ada sesuatu ya Bapak Ibu sejak ini. Kalau untuk di tahun 2025 memang terjadi akumulasi nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat akumulasinya mulai dari sini nih. Ini yang panjang ini miring ke atas sudah mulai tampak ada akumulasi. Terjadi divergence saat sahamnya kemarin turun dia naik. Nah sekarang naik ke atas. Itu dulu yang kita bisa lihat di monthly. Kita lihat VBP monthly SMGR untuk supply and demand. Supply and demand. Ini banyak yang nyangkut nih SMGR. Kalau ada yang nyangkut coba ini bisa ngacung atau apa ya. Yang beli di sini nyangkut ya kalau pakai monthly ya. Yang 10.000 banyak nyangkut, di 7.000 banyak nyangkut. Yang sekarang di 3.000 sampai 4.000 nih ada supply. Artinya kalau sekarang kita beli di harga ini mungkin di sini bisa jual dulu 25%, nanti target jual di 7.000. Atau di berapa nih ya Bapak Ibu. Ini supply nih. Jadi di bawah ini kita bisa jual. Di sini bisa jual nih 5.000 berapa? 800 atau 5.000 5.800 lah. Ini kan supply. Jangan sampai kita sudah beli di bawah, di atas kita belum keluar. Nanti mereka dikeluar kita jatuh ke dalam. Ya, di sini kita juga ada supply-nya kuat sekali ya. Sekarang mungkin masih main-main di bawah inilah kalau monthly ya. Oke, untuk memperjelas kita lihat di weekly-nya. VPA weekly SMGR. Weekly-nya. Ya redistribusi kita lihat turun ya. Ini selling climax. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4. Ke bawah ini ada selling climax. Auto resistance secondary test. Kita punya low di bawah 2070. Jadi sementara ini kalau mau main jangka panjang, mau main aman,
Jangan sampai dia close di bawah 270, kalau close exit saja karena dia akan melanjutkan penurunan besar. Kalau kuat begini, kalau dijebol dia turunnya dalam ya. Oke, jadi apalagi? Mulai dari April atau Maret, ini tampaknya sudah mulai ada akumulasi. Kita bisa cek sini kumulatif dia naik up ke atas ya. Jadi ini sejalan juga lah dengan price-nya naik ke atas. Ini ada pullback-nya. Berarti 2 weekly terakhir ini pullback nih. Ini spread-nya kecil, lihat volumenya kecil. Ini pullback Bapak Ibu. Jadi dia low high high low higher high high low, mudah-mudahan break 3600 higher high. Kalau itu higher high, jualnya di mana? Jualnya kalau lihat trading plan-nya ya di atas ini. Cari tertinggi ini berapa? 4550 mungkin, 4600 mungkin, ya di sinilah. Garis ini sell mother candle, supply-nya masuk. Di sini juga boleh 4500 karena begitu dia supply-nya masuk, ini besar. Ya, jadi di atas ini kita jual. Oke, ya. Ini jual dulu di atas itu. Makan dulu apa yang ada lah. Kalau bermimpi sampai 7000, kita harus mengabsorb semua supply di sini. Oke, jadi dari candle weekly-nya bagus dia. Karena pullback ya. Ini juga akumulasi. Kita cek dengan VBP weekly SMGR. Kita cek dulu apakah ada supply. Oke, ini lebih jelas lagi di mana kita harus jual. Jualnya di sini Bapak Ibu. 4.000 lah kalau mau jual ya. Di tengah-tengah madar ini juga boleh. 4.000 jual. Ya, jadi kalau kita dapat diskon pullback, kita dapat udah beli di sini. Target jualnya di sini jual 25%, di sini jual lagi, nanti di sini jual lagi ya. Cari candle-candle merah yang ini candle ini tarik 6.000 jual. Jual parsial ya. Ya, karena kita nggak tahu apakah orang yang nyangkut ini akan keluar atau nanti membiarkan saham tinggi. Tapi lebih aman daripada mereka keluar supply meningkat, kita dulu yang profit taking. Itu lebih aman. Nggak apa-apa lah profit. Rezeki kita mungkin segitu, tapi berdasarkan pengalaman saya lebih aman kalau kita sudah exit, tiba-tiba dia turun. VPA, SMGR, kita lihat daily-nya. Di daily sudah jalan ya Bapak Ibu. Nah di daily ini lihat, ini adalah marking down. Kita lihat ini adalah selling climax-nya, lihat. Selling climax itu ciri-cirinya seperti ini, lalu kita ketemu stopping volume. Nah, di daily jalan aman ini Bapak Ibu. Di daily-nya jalan, ini selling climax. Ini auto rally, ini secondary test ya, ST. Baru naik ke atas, ini SOS ya. Baru turun ke bawah di tes, ini adalah semacam spring. Nah, ini ada volume-volume kecil nih. Mungkin ini fase B-nya. Lalu low, high, high, low, high, high. Nah, di sini masuk fase D. Lalu ini mungkin the best time for buying. Ya, tariklah the best time for buying. Lalu dia turun memberikan second chance second chance to buy ya. Jadi di bawah ini bisa jadi stop loss-nya. Kalau konservatif main di weekly di bawah ya, tentunya di 2070 tadi. Kalau dia naik ke atas lagi, maka berjalan sudah wake off-nya sempurna. Ya, jadi tergantung Bapak Ibu. Kalau mau stop loss di 2500 ke bawah ini, nanti buyback lagi kalau turun. Tapi kalau mau yang tahan, masih punya kapital, kita fase akumulasinya sepanjang ini nih, berarti mainnya di weekly. Saya percaya mainnya di weekly ya. Ini ya, volume ini kecil-kecil saja, ini menunggu sesuatu. Jadi menurut saya sih, kalau saya pegang SMGR, saya akan tunggu di sini. Karena dia akan retest sekali, retest. Jadi kalaupun dia jebol, ini posisi saya buy. Belum akan exit, karena kecil saja. Lihat penurunannya dari 10.000, jadi mungkin bottoming ya untuk kali ini. Lalu terakhir kita cek foreign flow untuk SMGR. Bagaimana foreign flow di SMGR? Oke, ini agak sesuatu untuk semen Indonesia. SMGR Bapak Ibu bisa lihat. Dari Desember asingnya sempat ada akumulasi dan dia divergen. Sahamnya turun terus, asingnya akumulasi terus. Oke, jadi asingnya memanfaatkan penurunan dari ISG. Saya nggak tahu SMGR. Saya nggak tahu ini dominan atau tidak, harus dites. Lalu di sini ada bottoming, lalu dia keluar. Sahamnya mulai ada peningkatan sedikit. Ya. Dia divergen terhadap ini. Walaupun terakhir volume asingnya tidak banyak keluar, tapi belum golden cross. Kita lihat ya di sini ada dead cross, kita menunggu golden cross. Itu dia kira-kira Bapak Ibu. Kalau kita lihat kemarin hari Jumat asingnya masuk hanya sedikit 1,2 miliar dan 5 hari ada net sell 8,19 miliar.
Dalam 20 hari net sale 85,2 miliar, dalam 60 hari 267 miliar aslinya net sale, dalam 100 hari ada 178,2 miliar aslinya net sale. Oke, itu untuk SMGR yang keberapa nih? Ketiga ya. Ketiga adalah keempat MDKA. Ya, kita mulai dengan alert MDKA. MDKA freshnya kemarin Bapak Ibu. Tanggal 11 Juni ya, dia fresh. Sebelumnya bergerak udah naik dari Januari ya. Oke, kita cek dengan Speedo MDKA. MDKA Merdeka Cooper ya, ini induk ambil barengan ya. Saya nggak tahu, mungkin induknya dari MBMA sama-sama Merdeka, nggak tahu ya Bapak Ibu, mungkin saya salah. Tapi dari speedometernya MDKA ini berada di zona netral. Supply sama demand-nya kuat, sama kuat untuk penutupan hari Jumat. Kita lihat weekly-nya. Weekly MDKA weekly-nya berada di zona grid. Oh, berarti daily-nya ada pelemahan nih di hari Jumat. Kita cek dengan Star MDKA. Relatif terhadap composite, bintang dari MDKA menguat nih, masuk zona panik. Tipis saja. Kalau dia bolehlah dikatakan MDKA ini habis panik terbitlah hope. Kalau kita screening zona panik harusnya MDKA ada. Dia bergerak mudah-mudahan menguat lagi. Tanda-tanda rebound juga berarti. Kita lihat screeningnya SCR panik. Apakah benar MDKA berada di zona panik? Ada ya. Benar, dia habis panik terbitlah hope untuk MDKA rotasi saham daily. Kita lihat dengan W Star MDKA di weekly. Weekly-nya MDKA ada penguatan. Penguatannya sudah sejak lama ya. Jadi kalau kita lihat di weekly-nya habis panik terbitlah hope-nya udah lama ini. Mungkin tahun lalu udah bergerak naik. MDKA sekarang minggu ini dia berada di zona grid. Artinya outperform sudah dibandingkan dengan composite, demand-nya menguat, volume-nya menguat ya. Relatif terhadap composite. Kita lihat struktur besar VPA monthly MDKA. Bagaimana struktur besar dari MDKA ini? Ya, wake off-nya sudah selesai. Kalau Bapak dan Ibu pegang MDKA, dari secara teori agak susah membentuk wake off. Karena sudah ada nih ya, ini akumulasi. Bergeraklah. Perbedaan volume di sini. Jadi nggak bohong ya. Ini dia break volume besar. Ini ada turun dulu main siklus. Lalu dia puncaknya hiperdomik. Lalu dia turun ke bawah. Ini wake off-nya sudah terjadi ya. Di sini kalau lihat struktur besarnya, ini adalah markup. Ini adalah distribusi. Ini adalah marking down. Dia akan mengambil, di sini harusnya ada demand zone. Akumulasi, marking up lagi, kita belum tahu apakah dia hanya segini saja, karena ini pasti zona supply, karena volumenya ya, jadi volumenya ini valid untuk bergerak sistem baru. Siklusnya begitu-gitu aja ya. Kita lihat dengan VBP monthly MDKA, kita lihat pasti ada supply sementara yang menahan ini. Di atas, ini dia. Kita lihat di bawah, ini ada demand zone. Dia yang menahan. Lalu di atas ini ada supply. Ini dia. Ya, dari sinilah. Dari sinilah sebenarnya. Naik, supply-nya masuk. Nah, itu dulu yang kita makan. Kalau untuk naik ke atas ini mungkin banyak yang nyangkut di 2500 ini akan keluar ya. Mungkin dulu dia sampai 2000, dia naik ke 2500 kan udah beggar juga itu. Dan lumayan lah. Nanti kalau supply-nya kuat mungkin dia selesai siklus kecil baru. Bisa sampai di sini atau lihat ini. Mungkin sampai 3500 atau tinggi di sini. Itu level-levelnya yang perlu diperhatikan. Biasanya setelah itu kita ada zona supply. VPA weekly, untuk lebih detail kita lihat di weekly. Di weekly, oke, kita makan dulu apa yang terjadi di weekly. Kita baca dulu. Dia marking down ya. Ini redistribusi. Buktinya dia jebol. Lalu kita lihat. Ini ada semacam spring ya. Kenapa saya cukup perhatian? Lihat, setelah spring, volumenya besar, ada volume hijau, naik ke atas. Jadi ini kalau di weekly ini spring. Biasanya memang didahului sebelumnya volumenya di bawah rata-rata. Dan di sini juga, waktu itu sebelum-sebelumnya sudah terjadi distribusi akumulasi dulu. Sebelum dia terjadi ya, sideway, ada penurunan, tapi di sini akumulasi.
spring. Jadi ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini marking up. Dia mau naik ke atas, ada supply di atas ini yang menahan. Bisa saja dia main di daily, makan dulu yang ini, dia turun lagi ke bawah. Oke. Volumenya untuk weekly ini di bawah rata-rata, sinyalnya DMOF indicate strength, tapi sayang volumenya rendah. Kalau di sini kita lihat, oh lumayan juga nih, bullish engulfing ya, double candle, volumenya di bawah rata-rata, sedikit di atas up volume. Ya kita tunggulah, dia harus break baru kita bisa. Kenapa? Kalau kita lihat ini adalah low-nya spring tadi, ini adalah high-nya. Maka dia turun ke bawah adalah high low. Kalau ini demand-nya kuat, maka dia akan naik ke atas membentuk higher high. Kalau sudah naik ke atas, maka kita lihat supply-nya gimana di sini. Oke, kita cek dulu supply and demand-nya VBP weekly MDKA. Ya, ada supply. Ini supply-nya yang menahan dia waktu mau naik ke atas, ditekan ke bawah ini. Oke, jadi ini kita sebut sebagai supply zone. Jadi waktu dia di harga 1000, yang ini kan nyangkut nih 2400-an. Jadi dia nggak akan exit. Nah, dia turun minus berapa nih? 2000 sampai 1000 ini kan hampir 50%. Begitu dia naik ke atas, dia akan exit karena dia takut turun lagi. Dia akan exit, supply-nya keluar, masuklah sini. Tapi di bawahnya ada demand ya. Nanti dicari-cari aja lah zonanya di mana. Mungkin dia akan rebound di sini, naik ke atas. Lalu silakan cek ada gap atau tidak. Nah ini silakan cek gapnya tutup atau tidak. Ini ada supply lagi. Jadi enak ya kalau kita tahu bisa membaca zona-zona tersebut. Kita tunggulah nanti Donald Trump mengatakan apa di tanggal 9. Lalu kita lihat VPA MDKA untuk daily. Oke. Ya, ini April Donald Trump ya. Jadi sebenarnya sudah mulai ada fase akumulasi. Ini apa ini? Ini biasanya ini dia keluar dari MSCI ini. Nanti kita lihat asingnya harusnya sell di sini nih. Karena kan dia itu switching keluar atau pindah lah, nggak tahu ini biasanya. Karena apa? Ciri-cirinya spreadnya kecil saja. Dia tidak membentuk new low tapi volumenya sangat besar. Anomali itu. Lalu ke bawah ini ada volumenya warna cyan, Kalemek fall down. Oke, lalu besoknya naik ke atas. Dia pullback dulu. Mudah-mudahan kalau dia tidak berhasil naik ke atas dan dia turun lagi, maka ini adalah the best time for selling, second chance to sell. Dia ke bawah, kita tunggu lagi di sini. Ya kita sekarang nggak tahu. Ya, bisa ke atas berarti patternnya berjalan struktur besar atau malah turun ke bawah. Yang penting jangan sampai close di bawah 1750 dengan volume besar. Sementara ini volumenya kecil, kecil-kecil, tapi di sini akumulasi ini naik ke atas untuk, ya nggak tahu. Karena volumenya kecil, bisa untuk dibanting ya. Oke, kita cek VBP MDKA. Kalau dia turun, demand-nya di mana kita tunggu? Di sini. Saya tidak mendoakan, menakut-nakuti atau mendoakan. Tapi kalau dia turun ke bawah, ini adalah demand zone antara 1400 sampai 1500 kita buy on weakness. Ini juga ada demand yang mengangkat dia ke atas, tarik ini 1600, beli. Oke, jadi kalau dijebol 1700 ke bawah, buy-nya zona-zona ini. Jelas ya. Jelas. Jadi mudah-mudahan kalau dia sampai jebol ke bawah berarti trennya patah, ini mainnya di weekly. Itu jadi kira-kira yang perlu diperhatikan MDKA seperti itu. Lalu kita lihat dengan foreign flow, PIF MDKA. Untuk foreign flow Merdeka Cooper Gold TBK, kita lihat sebelum-sebelumnya aslinya net sell besar ya. Jadi yang jadi pointing ini tadi, ini Bapak Ibu, yang seperti saya sampaikan, biasa ini ciri-ciri switching di MSCI atau indeks. Spreadnya tidak bergerak kemana-mana, tapi volumenya sangat besar. Mereka biasanya nunggu di menjelang penutupan baru diguyur ya. Jadi harus keluar di akhir bulan. Lalu divergen, saham naik. Asingnya distribusi sedikit sampai Juni, akhir Juni ada sedikit akumulasi. Jadi kalau kita lihat kemarin hari Jumat asingnya net buy 14,9 miliar, dalam 5 hari net buy kumulatif 92,6 miliar, tapi dalam 20 hari masih net sell 6,6 miliar. Dalam 60 hari dia tercatat net sell
238,3 miliar. Dalam sehari ada 1,3 triliun asingnya net sell ya kalau dalam sehari. Jadi itu dia Merdeka Cooper. Mudah-mudahan asingnya terus net buy hingga sampai 20 hari kita kalau sudah net buy positif kita lebih confident lah. Dan ditambah dengan mudah-mudahan dia close di atas 2340. Oke, itu untuk MDKA. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir. Saham-saham terbaik pilihan Bapak Ibu adalah Avia. Kita mulai dengan Alert Avia. Avia fresh. Wah, ini fresh ini Bapak Ibu. Dan wyckoff off-nya belum terbentuk ya. Kalau berdasarkan pengamatan saya, kita lihat lagi ya. Kita cek dengan Speedo Avia. Speedo Avia, daily-nya dia berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan weekly dulu, Speedo Avia. Netral juga. Jadi baik di daily maupun weekly untuk Avia dia supply and demand-nya sama kuat. Kita tahu Avia di belakangnya adalah korporasi ya, Bapak Ibu bisa cari sendiri siapa ini korporat konglomerat yang berada di belakang Avia ya. Kalau nggak salah Sukanto Tanoto ya. Silahkan cek ya. Kita cek dengan Star Avia. Rotasi saham Avia Daily. Avia ini berada di zona panik ya. Tapi lihat arahnya. Mengarah ke hope. Maka khusus untuk Avia kita sebut sebagai habislah panik. Terbitlah hope. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengincarnya di sini mudah-mudahan ini bottoming. Nanti kalau dia sudah naik ke grid baru beli ya ketinggalan. Oke. Tapi kita pantau dulu weekly-nya. Star Avia. Oh, weekly-nya dia sudah masuk zona grid. Jadi beberapa minggu dia melemah. Sekarang dia berbalik arah. Ada penguatan di weekly-nya relatif terhadap composite. Itu saja. Kita cek dengan VPA Monthly Avia. Jadi Avia ini struktur besarnya, kalau tidak salah belum ya. Oh iya ini. Jadi struktur besarnya seperti Archie dulu, MBMA. Avia ini belum terjadi wyckoff off-nya. Kita lihat ini ada stopping volume. Ini mungkin low, high, low. Kalau dia break membentuk stand, maka berjalanlah dia di monthly-nya. Hanya saja volume ini. Volumenya yang belum oke. Ya. Dia naik tapi volumenya kecil. Masih bisa turun lagi nih kalau begini. Kita cek dengan VBP Monthly Avia. Oke. Bisa kita cek. Oh ya, banyak supply ya, Bapak Ibu. Oke, kalau bentuk begini, mudah-mudahan dia memberikan turun. Itu kesempatan kita untuk membeli. Ya, jadi selling climax, authorization, secondary test. Di sinilah kita tambah. Kalau dia kasih turun, berarti kita bisa tambah barang. Kalau dia nggak kasih naik, berarti low, high, low, high. Jalan nih barang ya. Oke, dia tunggu supply ini diabsorb. Untuk itu kita lihat VPA Weekly Avia. Saya sudah masuk Avia, sudah masuk MBMA, ya, sudah masuk Archie, ya, wyckoff yang terbentuk ini sudah masuk. Ini untuk weekly, jadi markdown. Ini selling climax, authorization, secondary test. Udah semacam springnya ada, low, high, low. Maka ini kalau udah jebol menjadi the best time for buying ya. Dia second chance to buy, mudah-mudahan dia naik ke atas, maka jadilah tuh barang. Oke. Jadi masalah di sini memang kita menunggu volume yang sangat besar untuk mengantisipasi yang seperti ini. Oke, jadi volumenya ini kecil pula, ya mungkin masih belum jelas di weekly-nya. Tapi kalau dia jebol 482 dengan volume besar itu mantap, jangan sampai ketinggalan. Mungkin malah disitulah the best time for buying-nya. Jadi masih tetap semangat ya. Yang penting jangan sampai Avia ini close di bawah 336. Artinya sepanjang ini money management kita harus diatur. Itu kita pelajari di Trading as Business nanti. VBP Weekly Avia. Kita lihat weekly-nya untuk supply and demand. Ya, ada yang menahan. Jelas. Ini ada supply. Ini banyak yang nyangkut. Saat ini di 500-an. Dia coba naik lalu diguyur karena ada yang nyangkut tadi. Dia turun ke bawah. Ini ada demand zone. Dia menahan sementara. Jadi kita tunggulah kalau diguyur lagi ke bawah kita tunggu di sini nih. Jadi jangan sampai turun malah kita kabur juga. Jadi yang penting stop loss-nya ada. Volumenya saja nih yang belum kita menemukan adanya pemain besar masuk. Tapi fase akumulasi biasanya begitu. Kita lihat VPA Avia. Kita cek daily-nya untuk Avia. Kalau daily sih
bottoming sudah ya Bapak Ibu. Di sini kemarin bottomingnya, malah di April dia tidak ngapa-ngapain karena sudah ada yang nahan di bawah. Ini the best time for buying, ini second chance to buy. Ya, inilah. Jadi dia akan ngambil second chance to buy. Ini adalah kesempatan kedua to buy. Jelas ya, dia turun lagi kecil-kecil aja. Tiba-tiba meledak, kecil-kecil lagi. Nah, kayak itulah. Jadi mainnya di weekly, hemat-hemat kapitalnya. Jadi kalau saya sih, kalau dia turun ke bawah ini, mudah-mudahan saya bisa masih tetap tahan untuk beli ya. Jadi di sini nanti akumulasi yang banyaknya, mungkin ini satu lot, di atas jaga buy on breakout. Kita lihat VBP weekly, VBP AVIA untuk melihat supply and demand-nya, karena dia sudah bottoming. Ya, jadi kalau dia turun di sini kita buy, turun di sini kita buy ya. Nah, di sini mulai buy lah, di sini ya banyak. Ini karena ini supply and demand zone, sekarang menjadi demand. Dia yang meribon, ya itu dulu lah. Ya, jadi kalau saya AVIA karena mainnya di monthly, struktur besarnya belum terbentuk, dia turun itu malah beli terus. Wyckoff yang menjelaskan seperti itu. Ya, yang penting kita tahu stop loss-nya di mana. Selanjutnya kita pakai foreign flow, PIF AVIA. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Avian ya, chart AVIA. Bapak Ibu bisa lihat dia distribusi terus sampai Maret, sempat sedikit sideways, ada akumulasi sampai akhir April, awal Mei, lalu keluar besar, meningkat sampai sekarang lah ya. Kemarin hari Jumat dia sedikit saja 0,3 miliar net sell. Dalam 5 hari kumulatif net sell 17,3 miliar dan 20 hari kumulatif net sell 138,6 miliar. Dalam 60 hari 140 miliar net sell, dalam 100 hari 201,2 miliar asingnya net sell. Itu dia untuk AVIA. Perlu dicek apakah asingnya dominan atau tidak. Tapi kita tahu ada korporasi besar di belakang AVIA yang menggawangi inilah. Jadi itu saja untuk AVIA. Saya rasa cukup Bapak Ibu untuk after market close. Nanti Bapak Ibu PVM dan CPM-nya lakukan sendiri aja. PVM dan CRM-nya melihat korelasi mereka. Itu saja Bapak Ibu. Saya rasa sudah 1 jam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang tersilap lidah atau salah ucap. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memvote saham-saham lain selain yang 5 ini. Silakan lakukan analisa sendiri, mumpung dia weekly, Bapak Ibu bisa review weekly setiap saham yang ada di portofolio Bapak Ibu sama. Ya, kalau weekly kita mengecek ke Wyckoff-nya, strukturnya, dan volume weekly-nya sudah valid. Oke Bapak Ibu, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like channel YouTube ini. Sebarkan, semoga banyak juga yang berminat dan terbuka wawasannya untuk volume price analysis dan Wyckoff method. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.